validitas. Pertama, kita masuk ke uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah-langkahnya, yang pertama buka SPSS, lalu di menu atas pilih Analyze. Lanjut, pilih Correlate, lalu klik Bivariate. Masukkan semua item pernyataan ke kolom variabel. Pastikan korelasi yang digunakan adalah persen dan centang to tailored. Lalu klik OK. Nanti SPSS akan menampilkan nilai corrected item total correlation. Jika nilai korelasinya lebih dari 0,30, maka item tersebut dinyatakan valid. Pertama, kita masuk ke uji validitas. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan antara variabel yang kita teliti. Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis biasanya dilakukan menggunakan uji regresi. Berikutnya, kita lakukan uji reliabilitas. Uji ini dipakai untuk mengetahui apakah instrumen penelitian kita konsisten atau tidak. Cara melakukannya, klik menu Analyze, pilih Scale, lalu klik Reliability Analyze. Masukkan semua item ke dalam kolom items. Pastikan modelnya adalah Cronbach Alpha. Klik OK. Setelah hasil muncul, lihat nilai Cronbach Alpha. Kalau nilainya di atas 0,70, maka instrumennya dinyatakan reliable. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Caranya, klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu Explore. Masukkan variabel yang ingin diuji ke dalam Dependent List, buka Plots, lalu centang Normality Plots with Test, lalu OK. Akhir kita lakukan uji linearitas. Uji ini dipakai untuk melihat apakah hubungan antara variabel X dan Y bersifat linear atau tidak. Caranya, klik Analyze, pilih Compare Means, lalu klik Means. Masukkan variabel independen ke kolom Independent List, masukkan variabel dependent ke Dependent List, lalu klik Option, lalu centang ANOVA Table and Eta. Klik Continue, lalu OK. Setelah keluar hasilnya, lihat pada bagian Test for Linearity. Jika nilai signifikasinya pada baris linearity kurang dari 0,05, maka hubungan kedua variabel dinyatakan linear. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau hubungan antara variabel yang kita teliti. Dalam penelitian kuantitatif, uji hipotesis biasanya dilakukan menggunakan uji regresi. Berikut langkah-langkahnya di SPSS. Pertama, klik menu Analyze, lalu pilih Regression, klik Linear. Setelah itu, masukkan variabel dependent ke dalam kolom dependent, lalu masukkan variabel independent ke kolom independent. Kalau sudah, klik OK. SPSS akan menampilkan output regresi di bagian Coefficients. Kita perhatikan nilai significations atau sig. Interpretasinya seperti ini. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Tapi, kalau nilai sig lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan. Selain itu, kita juga bisa melihat nilai T hitung dan T tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis juga dianggap diterima. Dan dari sini kita bisa simpulkan apakah variabel X benar-benar punya pengaruh terhadap variabel Y sesuai hipotesis penelitian kita.